Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Figur Muhammad di sini. Selamat datang kembali di channel Guru Besar. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas tentang salah satu tes substantif seleksi PPG Prajabatan tahun 2025, yaitu kemampuan dasar literasi. Adapun pada video ini kita akan menggabungkan dua materi, yaitu menentukan judul paragraf dan menentukan sebab akibat. Nah, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mensupport channel Guru Besar, dan jangan lupa terus bagikan video pembelajaran ini kepada teman-teman Bapak Ibu semua ya yang membutuhkan. Dan saya doakan kepada Bapak Ibu semua, semoga pada tes PPG Prajabatan tahun 2025 ini Bapak Ibu semua lolos sehingga menjadi guru profesional ya. Jadi tidak usah berlama-lama, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan soal-soalnya teman-teman, jadi di sini kita akan memberikan beberapa tips untuk menentukan judul paragraf. Jadi di sini ada tipsnya. Jadi tips umum dalam menentukan judul paragraf itu yang pertama adalah identifikasi terlebih dahulu ide utamanya teman-teman. Nah, apa itu ide utama ya, atau apa itu gagasan utama? Jadi ide utama atau gagasan pokok atau ide pokok itu sama saja teman-teman ya. Jadi itu adalah inti dari sebuah paragraf yang menyampaikan ide atau informasi penting dari sebuah paragraf. Jadi ide utama ini biasanya terletak di berbagai posisi dalam paragraf, seperti misalnya di awal paragraf, di akhir paragraf, atau tersebar di seluruh paragraf. Nah, bagaimana untuk menentukan ide atau gagasan utama, teman-teman? Nah, jadi untuk menentukan ide utamanya itu paling mudah. Yang paling pertama kita tentukan dulu kalimat utamanya ya. Jadi kalimat utama itu biasanya, jadi di sini ya kita tulis dulu ya. Jadi untuk menentukan ide utama itu kita harus ketahui dulu kalimat utamanya ya. Kalimat utama ya. Nah, kalimat utama ini biasanya berada di awal paragraf ataupun di akhir paragraf ataupun campuran teman-teman ya. Bisa di awal, bisa di akhir, atau bisa di awal dan di akhir ya, atau campuran ya. Nah, jadi untuk menentukan kalimat utama ya, jadi dia itu biasanya berada di awal, akhir, ataupun campuran di awal ataupun di akhir kalimat teman-teman ya. Nah, bagaimana ciri-cirinya kalau misalkan dia berada di awal kalimat ya, atau di awal paragraf ya? Bagaimana ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya biasanya itu kalau dia di awal paragraf ya, kita bisa lihat dulu di kalimat keduanya ya. Di kalimat keduanya apakah ada repetisi ya? Nah, biasanya ada repetisi kata teman-teman ya. Nah, apa itu repetisi kata? Repetisi kata itu adalah perulangan kata teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman dapat repetisi kata di kalimat kedua ya, bisa kemungkinan ya ide pokoknya itu berada di awal paragraf teman-teman. Nah, apa contohnya? Misalkan ya, misalkan kita punya sebuah paragraf ya, yang kalimat awalnya itu misalkan guru adalah seorang pendidik. Nah, kemudian terdapat lagi di kalimat kedua ada lagi yang menyebutkan misalkan guru ini merupakan bla 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 bla.
Nah, itu yang disebutkan dengan repetisi kata ya, atau perulangan kata teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, ciri-ciri yang kedua ya. Jadi ini ciri-ciri yang pertama, kemudian ini ciri-ciri yang kedua, itu terdapat kata rujukan ya. Kata rujukan ini maksudnya itu misalnya ini ya, atau itu, atau tersebut ya. Ya. Nah, misalnya contohnya ya, misalkan kebakaran terjadi di desa A ya. Nah, kemudian kalimat keduanya ini menyebabkan kerugian sebesar bla bla bla. Nah, kalimat ini itu adalah rujukan ya, rujukan untuk kalimat pertama tadi teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Itu contoh kalimat rujukan ya. Nah, kemudian yang ketiga ada terdapat kata ganti. Kata ganti orang. Kata ganti orang ya. Misalkan dia, ataukah mereka ya. Jadi itu contohnya ya teman-teman, ketika kalimat utamanya berada di awal ya. Nah, kemudian apa ciri-cirinya ketika dia di akhir teman-teman? Ketika dia di akhir paragraf ya. Apa ciri-cirinya ya? Nah, ciri-cirinya itu yang pertama biasanya terdapat kata kesimpulan ya. Kesimpulannya ya, misalkan kesimpulannya, atau oleh karena itu ya, oleh karena itu, atau oleh sebab itu ya, ataukah misalkan dengan demikian, dengan demikian ya. Nah, kemudian yang kedua ada simpulan penegasan teman ya, misalkan jadi ya, jadi, atau bahkan. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ini misalkan di awal atau di akhir. Nah, misalkan teman-teman mendapatkan semua ciri-ciri ini, berarti kalimat utamanya itu adalah kalimat campuran ya, ya teman-teman. Berarti dia berada di awal dan berada di akhir. Jadi itu kalimat utamanya. Nah, ide utama ini biasanya berada di kalimat utama teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, judul itu biasanya berisi ide pokok teman-teman ya, hampir mirip dengan ide pokok. Jadi seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas pada saat pembahasan soal-soalnya temannya, biar teman-teman sekalian lebih bisa memahami lagi teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, pilih judul yang ringkas dan relevan ya. Nah, jadi judul yang teman-teman pilih nantinya itu harus jelas dan mencerminkan apa topik utama dari paragraf tersebut teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga, perhatikan fokus pembahasan ya. Nah, jadi kita harus fokus apa yang dibahas dari paragraf yang diberikan teman-teman ya. Nah, misalkan jika paragraf itu membahas lebih dari satu topik, pilih judul yang paling mencerminkan topik utamanya teman-teman ya, atau ide utamanya teman-teman. Nah, kemudian yang keempat, eliminasi pilihan yang tidak relevan ya. Nah, jadi jika ada pilihan yang tidak mencerminkan isi paragraf, misalkan ya di jawabannya nanti itu ada sebuah kata yang tidak disebutkan di dalam paragraf, atau yang tidak mencerminkan isi paragraf, nah teman-teman bisa langsung eliminasi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, gunakan bahasa yang sederhana ya. Nah, jadi judul yang baik itu ya bisa teman-teman cari ya dengan memastikan judulnya itu mudah dipahami dan langsung menggambarkan isi paragraf ya, atau isi teks yang diberikan teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi itu beberapa tips yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam menjawab soal-soal yang menanyakan tentang judul paragraf teman-teman ya. Nah,
sekarang kita lanjut ke pembahasan soalnya ya. Soal nomor 1. Gunung Merapi kembali mengalami erupsi pada Selasa tanggal 5 bulan 10. Erupsi ini mengeluarkan abu vulkanik setinggi 3000 meter ke udara. Hujan abu dilaporkan terjadi di beberapa daerah seperti Sleman dan Magelang. Warga diminta menggunakan masker untuk melindungi diri dari abu vulkanik. Aktivitas di sekitar zona merah dihentikan sementara untuk menghindari resiko lebih besar. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menetapkan status waspada bagi daerah sekitar gunung. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk menentukan judul ya, judul yang paling sesuai dengan teks di atas. Nah, jadi kita tentukan terlebih dahulu kalimat utamanya teman-teman ya. Apakah kalimat utamanya itu berada di awal ataukah berada di akhir. Nah, sekedar saran, mungkin teman-teman bisa langsung melihat dulu di akhir kalimat ya. Nah, kita lihat di akhir kalimat apakah terdapat kesimpulan teman-teman ya. Misalnya kata kesimpulannya atau oleh karena itu atau oleh sebab itu ya, atau mungkin simpulan penegasan ya, misalkan jadi atau bahkan. Nah, kita cari dulu ya apakah ada atau tidak ada, dan ternyata di akhir kalimat ini tidak ada yang menyatakan kesimpulan teman-teman ya, berarti kita cek lagi di awal kalimat ya. Nah, apakah di awal kalimat itu terdapat repetisi kata atau tidak ya. Nah, jadi di kalimat awal ini dijelaskan bahwa Gunung Merapi kembali mengalami erupsi pada Selasa tanggal 5. Nah, kita cek di kalimat keduanya apakah terdapat repetisi kata ya. Nah, jadi di sini erupsi ini mengeluarkan abu vulkanik setinggi 3000 meter ke udara. Jadi tidak ada ya. Nah, kemudian kita lihat ciri-ciri kedua, apakah terdapat kata rujukan. Nah, misalkan ini itu tersebut. Nah, ternyata di sini terdapat kata rujukan teman-teman ya. Jadi di sini ada kata rujukan erupsi ini ya. Jadi erupsi ini yang dimaksud itu adalah ini ya, Gunung Merapi yang mengalami erupsi ya. Nah, jadi itu adalah kata rujukan, berarti kalimat pertama ini atau kalimat awal ini merupakan kalimat utamanya teman-teman ya. Nah, sekarang setelah kita ketahui kalimat utamanya, nah kita kembali menganalisis kata selanjutnya ya. Nah, kita cari tahu apa yang dibahas pada kalimat selanjutnya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa hujan abu dilaporkan terjadi di beberapa daerah seperti Sleman dan Magelang. Kemudian warga diminta menggunakan masker untuk melindungi diri dari abu vulkanik. Nah, kemudian aktivitas di sekitar zona merah dihentikan sementara untuk menghindari resiko lebih besar. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menetapkan status waspada. Nah, sekarang kita eliminasi ya teman-teman jawaban dari pilihan gandanya ya. Nah, jadi kita analisis dulu yang bagian A ya. Erupsi Gunung Merapi kembali membawa korban jiwa. Nah, di sini dikatakan membawa korban jiwa, teman-teman ya. Nah, padahal di teks itu sama sekali tidak ada yang mengatakan atau yang menjelaskan tentang korban jiwa. Berarti opsi yang A ini salah ya. Nah, kemudian yang ke B ya. Gunung Merapi meletus, zona merah dikosongkan ya. Nah, di sini memang ada dibahas tentang zona merah teman-teman ya. Tetapi di sini tidak dikatakan bahwa zona merah itu dikosongkan, tetapi hanya dihentikan sementara teman-teman gitu ya. Nah, kemudian opsi B ini juga tidak tidak menjelaskan atau tidak menggambarkan isi dari paragraf yang ada di atas teman-teman ya. Jadi opsi yang ke B ini salah ya.
Nah, kemudian opsi yang ke C, ya, PPMBG tetapkan status siaga erupsi Merapi ya. Nah, ini memang ada ya, tetapi bisa kita lihat opsi C ini tidak menggambarkan isi keseluruhan dari teks di atas, teman-teman ya. Jadi yang ini juga salah ya. Nah, kemudian Gunung Merapi keluarkan abu vulkanik setinggi 3000 meter ya. Nah, ini hampir sesuai ya, hampir mirip dengan kalimat utama ya. Nah, jadi kita simpan dulu ya. Nah, kemudian yang ke E, hujan abu Merapi mengganggu aktivitas warga. Ini tidak menggambarkan isi teks di atas, teman-teman ya. Jadi salah. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang D. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2. Pemanasan global merupakan peningkatan suhu rata-rata bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara. Akibat dari pemanasan global ini adalah perubahan iklim yang sangat signifikan, termasuk peningkatan suhu yang ekstrim, banjir, serta kekeringan yang melanda bagian belahan dunia. Fenomena ini mempengaruhi ekosistem, keanekaragaman hayati, serta ketahanan pangan manusia. Nah, judul yang paling sesuai dengan paragraf di atas adalah. Nah, sekarang kita cari lagi ya. Nah, kita lihat di sini di kalimat terakhirnya apakah ada kesimpulan, teman-teman ya. Nah, ternyata tidak ada ya. Jadi di sini kalimat terakhirnya, fenomena ini mempengaruhi ekosistem, keanekaragaman hayati, serta ketahanan pangan manusia ya. Nah, kemudian kita lihat di kalimat awal ya. Pemanasan global merupakan peningkatan suhu rata-rata bumi yang disebabkan oleh. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ini kata kuncinya, teman-teman ya, disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara. Nah, di sini akibat dari pemanasan global ini ya. Jadi ini adalah kalimat rujukan ya, atau kata rujukan ya. Ada ini ya. Akibat dari pemanasan global ini. Nah, ini adalah kata rujukan, berarti ini adalah kalimat utamanya, teman-teman ya. Kalimat utamanya itu ada di awal kalimat. Nah, sekarang kita baca atau analisis kalimat selanjutnya ya. Nah, jadi di sini akibat dari pemanasan global ini adalah perubahan iklim yang sangat signifikan, termasuk peningkatan suhu yang ekstrim, banjir, serta kekeringan yang melanda berbagai belahan dunia ya. Nah, jadi kalimat kedua ini merupakan dampak ya, atau akibat dari pemanasan global ya. Nah, jadi kita sudah dapat dua kata kunci, yaitu penyebab dan dampaknya ya. Nah, jadi judul yang paling sesuai dengan paragraf di atas adalah, nah, yang pertama kita lihat bagian A, itu penyebab dari pemanasan global. Nah, ini masuk, teman-teman ya. Jadi kita lihat terlebih dahulu. Nah, kemudian yang ke B, dampak pemanasan global terhadap lingkungan. Jadi di sini ada dampak pemanasan global ya. Jadi ini masuk juga ya. Nah, kemudian peningkatan suhu bumi ya. Jadi ini tidak termasuk, teman-teman ya. Ini memang ada di dalam teks, tetapi ini tidak menggambarkan isi keseluruhan dari teksnya, teman-teman. Nah, kemudian yang ke D, fenomena perubahan iklim global ya. Jadi ini juga tidak menjelaskan ya, teman-teman. Nah, kemudian yang ke E, penyebab dan dampak pemanasan global. Nah, jadi kita bisa lihat untuk opsi yang E ini sudah menggambarkan keseluruhan isi dari teksnya, teman-teman ya. Jadi ada penyebab dan ada dampaknya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 3. Tenaga surya merupakan sumber energi terbarukan yang memiliki potensi sangat besar untuk menggantikan bahan bakar fosil yang selama ini mendominasi dunia. Penggunaan panel surya di atap rumah misalnya
dapat mengurangi ketergantungan pada energi listrik dari pembangkit berbahan bakar fosil. Selain itu, tenaga surya juga ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi karbon. Beberapa negara sudah mulai berinvestasi besar-besaran untuk mengembangkan teknologi panel surya guna mendukung keberlanjutan energi dunia. Nah, judul yang paling tepat untuk paragraf di atas adalah. Nah, sekarang kita cari terlebih dahulu kalimat utamanya, teman-teman ya. Nah, kita lihat dulu di akhir kalimat ya. Apakah ada kesimpulan ya? Jadi di sini tidak ada ya. Kalimat akhirnya itu, beberapa negara sudah mulai berinvestasi besar-besaran untuk mengembangkan teknologi panel surya guna mendukung keberlanjutan energi dunia ya. Jadi ini bukan kalimat utama ya, berarti kalimat utamanya itu berada di awal, teman-teman ya. Nah, kita cek ya. Nah, tenaga surya merupakan sumber energi terbarukan yang memiliki potensi sangat besar untuk menggantikan bahan bakar fosil yang selama ini mendominasi dunia. Nah, penggunaan panel surya ya atau tenaga surya ya. Jadi di sini ada perulangan ya. Perulangan kata ya atau repetisi kata. Jadi di sini kita lihat kalimat utamanya berada di awal ya. Nah, sekarang kita langsung eliminasi saja jawabannya, teman-teman ya. Nah, di sini judul yang paling tepat untuk paragraf di atas adalah yang ke A, energi terbarukan dan masa depan dunia ya. Jadi di sini ya, di kalimat utama ini sudah dijelaskan bahwa atau kita sudah dapatkan kata kuncinya itu adalah potensi ya. Potensi. Memiliki potensi yang sangat besar untuk menggantikan bahan bakar fosil ya. Nah, jadi di sini energi terbarukan dan masa depan dunia ya. Nah, jadi untuk bagian A ini tidak menjelaskan isi dari kalimat ya atau paragraf di atas ya, karena di sini di opsi A ini mengatakan bahwa judulnya itu adalah energi terbarukan dan masa depan dunia, sementara di dalam paragraf tidak ada dijelaskan sama sekali tentang masa depan dunia, teman-teman ya. Nah, kemudian yang ke B, potensi ya. Jadi di sini ada potensi tenaga surya untuk menggantikan bahan bakar fosil. Nah, ini masuk ya. Nah, kemudian C, teknologi panel surya yang ramah lingkungan. Nah, di sini memang dijelaskan tentang teknologi panel surya yang ramah lingkungan, tetapi ini tidak menjelaskan keseluruhan ya, hanya sebagian ya, yaitu di bagian sini, teman-teman ya. Nah, jadi dia tidak menjelaskan keseluruhan isi dari paragrafnya. Nah, kemudian yang ke D, manfaat tenaga surya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini tidak dijelaskan manfaat tenaga surya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi salah ya. Kemudian yang ke E, pembangunan infrastruktur energi terbarukan ya. Jadi ini juga tidak masuk, teman-teman. Jadi yang masuk itu adalah yang B ya. Potensi tenaga surya untuk menggantikan bahan bakar fosil. Nah, kemudian soal yang nomor 4 ya. Olahraga teratur memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Selain meningkatkan kebugaran fisik, olahraga juga membantu menjaga berat badan ideal, meningkatkan sistem imun, dan memperbaiki kualitas tidur. Beberapa jenis olahraga seperti lari, bersepeda, dan berenang dapat dilakukan di luar ruangan dan memberikan manfaat seperti paparan sinar matahari yang baik untuk kesehatan tulang. Oleh karena itu, mengintegrasikan olahraga ke dalam rutinitas harian sangat penting untuk hidup sehat ya. Nah, jadi kita cari dulu di sini kalimat utamanya, teman-teman ya. Nah, di sini ada kata oleh karena itu ya. Jadi kalimat utamanya itu berada di akhir ya. Tetapi jangan dulu langsung mengatakan bahwa hanya di akhir, teman-teman ya. Kita harus analisis juga yang kalimat awalnya ya. Nah, jadi olahraga teratur memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Selain meningkatkan kebugaran fisik, olahraga juga ya, di sini ada kalimat rujukan ya. Olahraga juga membantu menjaga berat badan ideal, meningkatkan sistem imun, dan memperbaiki kualitas tidur. Jadi kalimat utamanya itu berada di awal ya, berada di awal dan berada di akhir
kalimat teman-teman ya. Nah sekarang kita lihat ya, kita eliminasi opsinya ya. Jadi judul yang tepat untuk paragraf di atas adalah yang ke A, jenis-jenis olahraga ya. Jadi di sini salah ya. Nah kemudian manfaat ya, manfaat olahraga untuk kesehatan tubuh. Nah ini ada di kalimat utama ya. Jadi ini manfaat untuk kesehatan tubuh. Jadi ini masuk ya. Nah kemudian C, olahraga dan kualitas tidur. Jadi ini tidak termasuk ke dalam judul teman-teman ya, karena tidak menggambarkan keseluruhan isi dari paragrafnya. Kemudian yang D, mengapa olahraga itu penting? Ya, ini juga tidak termasuk teman-teman ya, karena yang di atas itu hanya menjelaskan tentang manfaat ya, manfaatnya. Nah kemudian olahraga dan sistem imun ya. Jadi di sini tidak menggambarkan juga teman-teman ya, olahraga dan sistem imun. Jadi jawabannya itu adalah yang B ya. Jadi kata kuncinya itu biasanya ya ada di kalimat utamanya teman-teman ya. Biasanya ada di kalimat utamanya. Jadi seperti itu. Nah kemudian soal terakhir ya, silakan teman-teman jawab. Kemudian silakan tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Nah untuk soal tes kemampuan literasi, yaitu hubungan sebab akibat, itu contoh soalnya itu seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada dua poin yang nantinya kita akan disuruh mencari apa hubungan dari kedua poin tersebut ya. Jadi misalkan di poin pertama harga cabai turun drastis di pasaran. Kemudian poin kedua, petani cabai mengalami kerugian besar. Nah, manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? Nah, di sini jawabannya itu biasanya ada yang pertama itu dia sebagai penyebab dan yang kedua itu sebagai akibat. Nah, misalkan ini itu sebagai penyebabnya. Penyebab dan ini sebagai akibat ya. Nah bisa saja seperti itu, atau mungkin opsi yang ke B, yang kedua itu sebagai penyebab dan yang pertama itu sebagai akibat. Nah itu bisa juga ya. Nah atau mungkin kedua-duanya ini tidak saling berhubungan ya. Poin pertama ini saling tidak berhubungan, bisa saja seperti itu Bapak Ibu ya. Nah kemudian ada juga ya poin ke D ini 1 dan 2 akibat dari musim kemarau yang panjang. Artinya poin pertama dan poin kedua ini sama-sama dia sebagai akibat ataupun bisa juga dia sebagai penyebab ya. Bisa saja kedua-duanya sebagai akibat dan keduanya bisa juga sebagai penyebab. Itu seperti itu Bapak Ibu ya. Nah misalkan di poin pertama ini sama dia akibat dari musim kemarau panjang, dan poin kedua juga ini bisa jadi akibat dari musim kemarau yang panjang, seperti itu. Nah kemudian 1 dan 2 adalah penyebab yang tidak berhubungan. Nah bisa saja dia juga sebagai penyebab tadi ya, sebagai penyebab yang saling tidak berhubungan ya, seperti itu. Nah tips untuk menjawab soal seperti ini ya, itu kita andalkan saja kata karena dan maka. Karena dan maka ya. Nah kita simpan kata karena dan maka ini masing-masing di depan poin pertama atau poin kedua. Misalkan kita coba dulu ya, kita coba simpan kata karena di poin pertama, karena di poin pertama dan maka di poin kedua. Nah sekarang kita baca, kita analisis kira-kira kalau misalkan seperti ini logis tidak hasilnya. Nah kita baca
Karena harga cabai turun drastis di pasaran, maka petani cabai mengalami kerugian besar. Nah, kira-kira terdengar logis atau tidak Bapak Ibu? Nah, kalau menurut saya itu terdengar logis ya. Jadi yang pertama ini itu sebagai akibat ya, penyebab ya, sorry. Dia ini sebagai penyebab, dan yang kedua ini sebagai akibat. Jadi jawabannya yang A ya. Jadi kita andalkan saja yang dua ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan nanti kedua-duanya ini tidak masuk atau tidak terdengar logis, maka kemungkinan jawabannya itu adalah yang tidak berhubungan, atau misalkan dia kedua-duanya sebagai akibat atau kedua-duanya itu sebagai penyebab ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke soalnya ya. Nah, jadi saya berikan waktu 60 detik untuk Bapak Ibu ya untuk mengerjakan soalnya. Jadi di sini ada 9 soal. Jadi silakan dikerjakan terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Jadi kita mulai.
Baik, sekarang kita coba jawab satu persatu ya. Nah, soal yang pertama, banyak siswa banyak siswa rajin membaca setiap hari. Kemudian poin kedua, nilai ujian mereka meningkat. Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? Nah, sekarang kita gunakan tips yang tadi Bapak Ibu ya. Jadi, kita coba tulis di sini di poin pertama itu karena, dan di poin kedua itu maka. Kira-kira terdengar logis atau tidak? Karena banyak siswa rajin membaca setiap hari, maka nilai ujian mereka meningkat. Nah, kira-kira logis atau tidak? Nah, sekarang kita coba balik. Kita coba di sini maka, di sini karena. Nah, kita coba baca. Karena nilai ujian mereka meningkat, banyak siswa rajin membaca setiap hari. Nah, kira-kira itu adalah sebab akibat atau bukan ya? Atau apakah itu terdengar logis atau tidak Bapak Ibu? Jadi saya rasa lebih logis kalau misalkan poin pertama dituliskan karena, ditambahkan karena, dan poin kedua ditambahkan maka ya. Jadi karena banyak siswa rajin membaca setiap hari, maka nilai ujian mereka meningkat ya. Berarti dia ini poin pertama itu sebagai penyebab, dan poin kedua itu sebagai akibat ya. Nah, sekarang kita cari poin satu dia sebagai penyebab dan poin kedua sebagai akibat ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Poin pertama, jalan raya diperbaiki dengan aspal baru. Poin kedua, arus lalu lintas menjadi lebih lancar. Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? Nah, sekarang kita gunakan tipsnya. Kita coba di sini karena dan maka ya. Karena jalan raya diperbaiki dengan aspal baru, maka arus lalu lintas menjadi lebih lancar. Oke, itu kayaknya logis ya. Coba kita balik. Di sini maka, di sini karena. Karena arus lalu lintas menjadi lebih lancar, jalan raya diperbaiki dengan aspal baru. Itu saya rasa tidak logis lah. Tidak logis ya, karena masa nanti diperbaiki dengan aspal baru kalau lalu lintasnya sudah lebih lancar, kan tidak logis ya. Yang lebih logis itu kalau sudah diperbaiki ya, sudah diperbaiki dengan aspal baru, maka arus lalu lintasnya pasti akan lebih lancar lagi ya. Nah, jadi yang pertama ini itu dia sebagai penyebab, dan yang kedua ini sebagai akibat. Jadi jawabannya adalah yang A ya Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal yang nomor 3 ya. Poin pertama, banyak warga menderita penyakit kulit. Kemudian yang kedua, sungai di daerah itu tercemar limbah pabrik. Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? Nah, kita langsung tuliskan saja. Kita coba di sini karena, di sini maka. Karena banyak warga menderita penyakit kulit, maka sungai di daerah itu tercemar limbah pabrik. Itu tidak logis Bapak Ibu ya. Sekarang kita balik. Di sini maka, di sini karena. Karena sungai di daerah itu tercemar limbah pabrik, maka banyak warga menderita penyakit kulit. Nah, itu terdengar logis ya. Para warga itu menderita penyakit kulit karena mereka menggunakan air yang sudah tercemar dari limbah pabrik. Maka yang benar itu yang kedua ini sebagai penyebab, dan yang pertama ini sebagai akibat ya.
Jadi kita cari yang kedua sebagai penyebab dan yang pertama sebagai akibat. Jadi jawabannya yang B, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut soal yang keempat. Lewat ya. Nah, poin pertama, pemerintah menurunkan suku bunga pinjaman. Kemudian poin kedua, masyarakat semakin banyak mengambil kredit usaha. Kita coba di sini karena di sini maka. Karena pemerintah menurunkan suku bunga pinjaman, maka masyarakat semakin banyak mengambil kredit usaha. Nah, itu sudah logis Bapak Ibu ya. Atau kita coba balik ya, di sini maka, di sini karena. Karena masyarakat semakin banyak mengambil kredit usaha, maka pemerintah menurunkan suku bunga pinjaman. Serasa itu tidak logis ya. Kalau misalkan karena banyak masyarakat mengambil kredit usaha, akhirnya pemerintah menurunkan suku bunga pinjaman. Itu saya rasa tidak mungkin ya. Malahan mungkin karena banyaknya mengambil kredit, mungkin suku bunganya malah ditambah naikkan. Nah, yang lebih logis itu karena suku bunga pinjamannya turun ya, maka banyak masyarakat yang mengambil kredit usaha ya. Itu lebih logis ya Bapak Ibu. Jadi yang benar itu adalah ini sebagai penyebab dan ini sebagai akibat. Jadi jawabannya itu adalah yang A ya. Poin pertama sebagai penyebab dan poin kedua sebagai akibat. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Poin kelima. Soal kelima, ya. Produksi padi menurun tajam. Harga beras di pasaran meningkat. Nah, kira-kira apa hubungan dari pernyataan 1 dan 2 ya? Kita tulis karena dan maka. Karena produksi padi menurun tajam, maka harga beras di pasaran meningkat. Ya, itu sudah logis ya. Nah, coba kita balik. Maka karena harga beras di pasaran meningkat, maka produksi padi menurun tajam. Yaitu bukan sebab akibat Bapak Ibu ya, atau tidak logis terdengarnya ya. Jadi yang logis itu yang pertama itu sebagai penyebab dan yang kedua sebagai akibat. Jadi jawabannya adalah yang pertama sebagai penyebab dan yang kedua sebagai akibat. Jawabannya adalah yang A. Oke, saya rasa gampang Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi ke soal yang nomor 6. Banyak karyawan bekerja dari rumah. Penggunaan listrik di perumahan meningkat. Nah, manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2 ya. Nah, kira-kira kita tulis di sini karena, di sini maka. Karena banyak karyawan bekerja dari rumah, maka penggunaan listrik di perumahan meningkat. Itu bisa jadi ya. Coba balik. Maka karena penggunaan listrik di perumahan meningkat, maka banyak karyawan bekerja dari rumah. Nah, itu bukan bukan penyebab dari banyaknya karyawan bekerja dari rumah. Mungkin karena contohnya kemarin karena wabah ya, itu maka mereka bekerja dari rumah. Bukan karena saya rasa tidak logis kalau mereka bekerja dari rumah karena penggunaan listrik di perumahan meningkat. Itu tidak logis Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya itu adalah banyak karyawan yang bekerja dari rumah, maka penggunaan listrik di perumahan itu meningkat ya. Jadi ini penyebabnya dan ini akibatnya.
akibatnya. Jadi nomor 1 itu dia sebagai penyebab dan nomor 2 itu sebagai akibat. Sekarang soal nomor 7. Curah hujan menurun drastis, produksi listrik tenaga air menurun. Nah, kita tulis dulu ya. Karena maka. Jadi nanti ketika mengerjakan soal, Bapak Ibu tidak perlu menuliskan seperti ini ya, tapi langsung baca saja ya, langsung dimasukkan saja. Jadi tidak perlu menulis seperti yang saya lakukan ini ya, karena akan memakan waktu yang lama, tapi langsung baca saja, tambahkan saja karena curah hujan menurun drastis, nah seperti itu. Nah, jadi karena curah hujan menurun drastis, maka produksi listrik tenaga air menurun. Nah, itu sudah logis ya menurut saya Bapak Ibu. Nah, kita coba ubah di sini maka, di sini karena. Jadi karena produksi listrik tenaga air menurun, maka curah hujan menurun drastis. Nah, itu tidak logis Bapak Ibu ya. Jadi yang benar itu adalah dia itu sebagai penyebab. Kemudian yang kedua sebagai akibatnya. Jawabannya yang A ya. Nah, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu yang pertama, banyak warga membuang sampah ke sungai, kemudian ikan di sungai mati dan berkurang. Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? Nah, kira-kira ya, kalau misalkan banyak warga yang membuang sampah ke sungai, itu kira-kira ikan di sungai mati dan berkurang atau tidak Bapak Ibu? Oke, bisa jadi ya. Jadi kita coba karena maka. Karena banyak warga membuang sampah ke sungai, maka ikan di sungai mati dan berkurang. Itu cukup nyambung ya. Nah, kita coba di sini maka dan karena ikan di sungai mati dan berkurang, maka banyak warga membuang sampah ke sungai. Itu saya rasa tidak logis ya. Nah, sekarang kita coba baca opsinya. Kira-kira 1 dan 2 itu akibat dari polusi udara atau bukan ya. Nah, akibat dari polusi udara, maka banyak warga membuang sampah, itu sudah tidak logis Bapak Ibu ya. Nah, kemudian 1 dan 2 itu tidak berhubungan. Saya rasa berhubungan ya Bapak Ibu, karena bisa saja karena sampah-sampah yang dibuang oleh warga ke sungai itu, nah akhirnya ikan di sungai itu mati dan berkurang ya. Nah, kemudian kita coba opsi yang E, 1 dan 2 akibat dari perilaku masyarakat yang disiplin. Perilaku masyarakat yang disiplin. Nah, ini membuang sampah ke sungai itu tidak disiplin Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya itu yang lebih tepat itu adalah ini ya, dia sebagai penyebab dan dia sebagai akibat. Jadi 1 sebagai penyebab dan 2 sebagai akibatnya. Jawabannya adalah yang A ya, 1 sebagai penyebab dan 2 sebagai akibat. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk menjawab soal hubungan sebab akibat seperti ini ya. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu coba analisis, silakan dijawab ya soal yang ke-9 ini ya sebagai tugas, dan silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah menonton, dan terima kasih karena telah mensubscribe dan membagikan video-video dari channel Guru Besar ini. Saya doakan Bapak Ibu semua lolos pada tes seleksi PPG Prajabatan tahun 2025 ini dan menjadi guru profesional. Sekali lagi terima kasih telah menonton dan semoga sukses.